Setan kau tak utusi Dedio sambarang Wujudlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Ya itu tadi ya. Ya udah 1 minggu aku nggak nge-podcast karena mungkin selama minggu ini ada terkendala ya, ada keperluan, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. So aku masih punya utang nih ke kalian karena 2 minggu ini aku ngepost podcastnya 1 kali nih. Padahal janjinya itu kan 1 minggu ada 2 kali gitu kan. Udah banyak banget yang nge-DM aku ke episode terbaru kapan. Ya mohon maaf. Kali ini baru sempet gitu ya di malam minggu ini. Oke? Dan kali ini aku akan membacakan cerita horor yang sudah aku pilih. Ada 3 cerita yang akan aku bacakan. Dan langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, cerita pertama datang dari email yang judulnya adalah Ikut Sholat. Halo podcast kisah horor, aku adalah pendengar setiamu. Aku mau berbagi cerita nih. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Aku terbangun dari tidurku yang singkat. Ku ingat sejak pulang sore tadi, aku belum menunaikan ibadah sholat isya dan melewatkan maghrib. Memang hari ini sangat melelahkan. Sebab aku harus menyelesaikan semua tugas ujian sebelum pulang ke rumah untuk menghabiskan libur semester. Aku pun memaksa tubuhku yang masih lemas ini untuk berdiri. Ku ambil air wudhu di kamar mandi yang terletak di ujung lorong asrama. Setelah itu bersiap mengenakan mukena dan menggelar sajadah. Setelah semuanya siap, ku ucapkan takbir dan memulai sholat. Awalnya tidak ada hal yang aneh saat sholat. Tapi pada duduk antara sujud di rokaat ketiga, aku mendengar suara doa dalam sholat. Ku pelankan suara dan bacaanku, lalu berfokus pada suara tersebut. Jika didengarkan, kemungkinan suara tersebut datang dari belakangku seperti makmum. Anjay. Merinding guys, udahan, sumpah. Anjay. Aduh, sampai punggung nih merinding. Oke. Fokus. Saat itu aku mengira itu adalah suara Ila. Lia maksudnya. Penghuni kamar depanku yang sering masuk tiba-tiba. Untuk memastikan ku intip makmum itu saat sujud. Meski tidak terlihat wajahnya, namun terlihat kain putih seperti rukuh sedang sujud di belakangku. Kulanjutkan sholat seperti biasa. Tapi saat salam, aku terkejut. Karena tidak ada siapapun di belakangku. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, aku keluar
dan mengetuk kamar Lia. Tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya. Bahkan terlihat dari celah pintunya jika lampu di dalam mati. Ku ingat-ingat pembicaraan terakhirku dengannya sambil kembali ke kamar. Jika tidak salah, Lia bilang akan pulang ke kampungnya pagi ini. Ku ambil handphoneku, buka kontak, lalu menghubungi Tamara, tetangga kamar sebelahku. "Halo, Tam, kamu di mana?" tanyaku. "Di rumah, Din. Aku kan tadi sore udah balik ke Pontianak," jawab Tamara. "Anak-anak pada balik hari ini deh kayaknya. Kenapa emangnya?" Shock, aku memutuskan panggilanku dengan Tamara. Kurasakan juga ada seseorang yang duduk di belakangku. Anjay. Aku tidak berani menengok ke belakang. Mulutku hanya komat-kamit membaca doa sambil memejamkan mata. Oke, ini cerita dari yang tidak mau disebutkan namanya. Banyak banget nih ya yang kirim email, kirim cerita yang memang tidak mau disebutkan namanya. Dan jujur ini ya, ceritanya ini baru cerita pertama ini udah membuat aku agak sedikit merinding ya bulu kuduku. Entah kenapa aku kayak ngerasa mulai waspada juga kalau di belakang itu ada sesuatu kan, takut-takut gitu kan, wanti-wanti. Dan ceritanya ini sama kayak yang filmnya, yang short movie Makmum ya, film Makmum itu. Dan kita juga gak bisa ngebayangin kalau itu terjadi sama kita. Betapa seremnya setan ngikutin kita sholat dan dia hafal dengan bacaan doa kita. Wanjay. Karena aku dulu aku ngedengerin cerita ini dari mana ya, dari YouTube atau dari mana aku lupa. Jadi waktu itu ada orang lah, laki-laki lagi sholat gitu, tapi dia sholatnya itu di masjid apa di musola nggak tahu, tapi memang di situ tuh emang sepi banget, gak ada orang, karena mungkin dia sholatnya itu pada saat setelah isya itu ya, setelah isya jam 8 lah, karena memang biasanya kalau jam 8 masjid mungkin buka, tapi biasanya itu di depan ya kita bisa sholatnya. Dan itu pada saat dia sholat itu kayak ada yang ngikutin dari di belakang, dan saking gugupnya itu cowok kayak salah gitu mengucapkan suatu doa, dan pada saat dia salah baca doa itu yang di belakangnya, bacaanmu salah. Padahal orang ini ngebacanya itu gak keras, maksudnya kayak gitu, dan itu kedengeran dong. Wanjay, serem cuy, gila. Ini baru cerita pertama udah serem, gila. Udah mulai merinding ini ya. Oke, terima kasih buat cerita pertamanya ya Mbak. Lanjut kita ke cerita kedua. Nah, ini cerita kedua. Oke, kita mulai aja. Halo podcast kisah horor. Ini adalah cerita pengalamanku di tahun 2015. Ketika bekerja di pabrik nugget rumahan. Bukan niat hati mencari nafkah hingga larut malam begini. Tapi demi si buah hati, saya rela kerja lembur meski gajinya tidak naik-naik juga. Mencari nafkah, iya. Itu adalah tugasku sebelum aku berpisah dengan suamiku. Aku yang menafkahi mereka hingga aku tinggal berdua dengan anak sematawayangku.
menjadi seorang single parent itu sangatlah tidak mudah. Banyak godaan dari laki-laki belang, bahkan gunjingan, gosip, cemoohan, cemburu dari orang-orang syirik sudah kebal di telingaku. Kuhiraukan semua itu karena tujuanku hanyalah satu, yaitu anakku. Aduh, kok ceritanya jadi sedih ya, bukan horor ini mah. Tugasku untuk membesarkannya dan menafkahinya hingga rela lembur demi dia. Namun, pengalaman ini malah membuatku mengalami hal-hal mistis, horor, bahkan misteri. Suatu hari, seperti biasanya lembur, tapi bagiku yang masih terbilang karyawan baru, karena baru 3 bulan bekerja di sini, sehingga saya ditempatkan di bagian menyetak atau membuat bentuk nugget dan bagian packing. Memang tidak sulit, tapi menjenuhkan jika dari pagi sampai malam. Apalagi tumben sekali, adonan belum selesai juga hingga waktu maghrib selesai. Saya di ruang cetak sendirian dalam kondisi minim penerangan. Memang dalam kondisi seperti ini tidak layak disebut pabrik. Karena masalah pribadi dan tugas bagiku berat, sehingga sering membuatku sering melamun. Kadang, teman kerjaku sering menggoda atau sekedar menghibur untuk aku tersenyum. Namun, jika mereka ditugaskan di ruangan lain, saya sendirian di sini. Di belakang rumah yang dipagar tanpa atap atau hanya dengan atap terpal. Dan masih terlihat pepohonan di balik pagar tembok itu. Pohon pete yang berdomisili keangkerannya membuatku selalu memandangnya setiap hari. Demi menghilangkan pikiran horor, saya membelakangi pagar yang ada pohon pete tersebut. Ketika sedang asik menyelesaikan adonan, tiba-tiba bulu kuduk merinding. Seperti ada yang menemaniku malam ini. Aku hanya berdoa dan berzikir dalam hati, sambil menoleh ke arah belakang. Tapi tidak melihat apapun. Ku merasa dia duduk di atas pagar. Tapi tetap saja aku berdoa. Aku teringat kata temanku yang sering menggangguku ketika aku melamun. Dia berkata, Sudah, jangan melamun terus, dibawa enjoy aja. Kalau kamu sering melamun begitu, malah mereka seneng nungguin kamu di sini, katanya. Sontak mataku terbelalak dan membuyarkan lamunanku. Dan kali ini, di malam ini, aku teringat kata-kata itu. Sehingga membuatku sedikit parno. Tiba-tiba aku mencium sesuatu. Bau wangi. Wangi sekali. Seperti parfum mahal. Kemudian diselingi bau asap rokok. Aku kenal bau asap rokok ini. Baunya seperti rokok lintingan atau rokok kakek-kakek zaman dulu. Saya kenal bau ini karena dulu sering melihat kakek ngerokok linting. Rasa penasaran bercampur merinding membuatku menoleh ke kanan, kiri, dan ke belakang. Tapi tidak aku temukan asap
maupun puntung rokok tersebut. Bahkan sejak tadi tidak ada orang yang ke belakang, gumamku. Dan tidak ada jalan maupun gang untuk lewat di area sini. Karena rumah antar warga sangat dekat, bahkan tidak ada jarak. Hanya tembok yang sebagai pembatas. Ketika sedang bingung mencari sumber bau, tiba-tiba temanku yang datang untuk melihat pekerjaanku sekaligus melihatku. Aku pun langsung bertanya padanya, apakah dia merokok dan membuang puntung rokok di belakang. Tapi dia menjawab tidak, dan malah menakut-nakutiku. Sontak aku mengejarnya dan menarik tangannya untuk menemaniku membersihkan meja. Karena dia terkenal jahil dan dia juga yang bilang kalau ada yang mengikutiku saat aku melamun. Jadi dia akan kukorbankan untuk menemaniku sampai selesai pekerjaanku di belakang. Hingga dia membahas bau yang aku tanya padanya. Tapi sejak temanku datang, bau itu menghilang. Bahkan tidak tercium lagi. Hingga kejadian ini berulang 2 kali. Tapi mengapa hanya aku yang tahu? Mengapa teman-teman yang lain tidak pernah diganggu? Bahkan mereka enjoy saja. Apakah karena aku sering di belakang sendirian? Pengalaman hororku di tempat kerja bukan ini saja, tapi masih ada kisah lain dan pernah dialami oleh karyawan baru juga. Terima kasih sudah dibacakan cerita saya. Oke, terima kasih Mbak untuk ceritanya ya. Ya, aku turut. Ya, ini ya. Apa ya? Dalam arti menjadi single fighter itu susah banget dan aku salut buat Mbaknya. Semoga diberi rezeki, kelancaran rezeki, diberi ketabahan dan anaknya menjadi anak yang soleh atau soleha, bisa berbakti sama orang tua ya, amin. Jadi mungkin ya kalau pendapatku sih karena si mbaknya ini, karena mungkin dia lagi banyak masalah nih. Yang pertama karena dia menjadi single fighter juga ya buat anaknya. Terus dia juga mungkin kecapean untuk ngurus rumah, dan juga dia kecapean dalam hal bekerja sampai pulang larut malam kayak gitu yang lembur terus. Nah itu bisa menjadi salah satu faktor untuk makhluk halus atau jin untuk mengganggu si mbak ini ya, atau mungkin kita juga ya yang mungkin kita bisa kayak gitu juga gitu ya. Kadang itu kalau kecapean itu membuat konsentrasi kita menjadi buyar dan daya pola pikir kita menjadi lemah, sehingga itu menjadi salah satu sasaran empuk buat mereka untuk mengganggu kita kayak gitu. Bahkan kalau misalnya kita lagi kalut dalam keadaan emosi pun, itu bisa menjadi sasaran empuk yang sangat empuk sekali untuk dihasut oleh jin-jin nakal kayak gitu deh. Tapi kalau aku sih ya menilai ini ceritanya bukan serem tapi sedih ini mah ceritanya. Gila, ini sedih mah nih ceritanya, bukan serem lagi. Oke, terima kasih ya Mbak buat ceritanya. Semoga diberi ketabahan selalu dan semoga mendapatkan jodoh yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Amin. Oke, kita lanjut ke cerita terakhir. Cerita terakhir adalah datang dari si Rina. Oke, dia mau menceritakan tentang pengalamannya. Pengalaman ibunya. Jadi kayak gini nih ceritanya. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang suara cicak yang dialami oleh ibuku bertahun-tahun yang lalu. Saat itu ibuku masih duduk di bangku kelas 2 Sekolah Pendidikan Guru, SPG. Oh, SPG itu Sekolah Pendidikan Guru ya? Kirain Sales Promotion Guru. Oke, ini mungkin zaman-zaman dulu ya.
Ibuku berasal dari kota Bandung. Sekolah pendidikan guru itu sekarang itu jadi apa ya? PGSD ya. PGSD. Kalau dulu SPIG, sekarang PGSD. Oke. Ibuku berasal dari kota Bandung. Beliau tinggal di daerah Cikudapatiuh. Atuh, nggak tau lah bacanya gimana, itulah pokoknya daerah itu ya. Rumah ibuku saat itu berbentuk rumah panggung memanjang yang hanya diberi papan triplek sebagai penyekat kamar-kamar. Ibuku tinggal bersama orang tua dan ke-6 saudaranya, serta seorang bibinya, adik dari nenekku. Pada suatu hari, seluruh keluarga sedang berkumpul di rumah Uwa, bibi dari ibuku. Karena bibi yang biasa tinggal di rumah ibuku sakit parah saat itu, dan selama sakit, beliau hanya dirawat di rumah Uwa. Setelah hampir menderita selama sepekan, akhirnya bibi menghembuskan nafas terakhirnya. Semua keluarga berduka, termasuk juga ibuku yang memang cukup dekat dengan bibi. Malam itu semua tetangga sudah berkumpul di rumah ibu untuk mendoakan bibi yang sudah dimakamkan pada siang harinya. Setelah acara doa bersama selesai, semua keluarga akhirnya kembali ke kamarnya masing-masing untuk tidur. Begitu juga dengan ibuku yang malam itu tidur bersama sepupunya yang kebetulan saat itu menginap juga di rumah. Ibuku tidur seperti biasa. Namun ibuku terbangun larut malam, mungkin jam 12 lebih. Entah karena apa, malam itu terasa sangat sunyi sekali. Hingga tiba-tiba terdengar sebuah suara cicak dari arah langit-langit kamar. Awalnya suara cicak itu lirih. Namun lama-kelamaan suara cicak itu semakin keras dan sangat keras. Perlahan suara cicak itu pun berubah menjadi suara tangisan seorang wanita. Suara itu mirip suara bibi yang baru saja meninggal dunia. Ibuku panik dan sangat ketakutan. Beliau berusaha membangunkan sepupunya, namun karena tidak kunjung bangun, akhirnya ibuku lari ke kamar nenek. Nenekku kaget melihat ibuku ada di depan kamarnya dengan wajah pucat, lalu menanyakan apa yang terjadi. Nenekku menenangkan ibu dan tidur dengannya malam itu. Pagi harinya saat menanyakan pada sepupunya, dia bilang sama sekali tidak mendengar suara cicak maupun tangisan wanita. Sejak saat itu, ibuku kadang masih takut saat mendengar suara cicak, bahkan sampai sekarang. Oke, ini ya suara cicak. Ini memang ya banyak banget mitos tentang suara cicak. Kalau kita ngedengar suara cicak itu pasti adalah suatu jelmaan suara makhluk halus gitu ya. Sama dengan kayak bunyi ayam. Anak ayam pada malam hari itu bisa jadi adalah suara jelmaan makhluk halus gitu ya. Tapi kalau cicak nih ya, cicak. Oke, kalau ayam itu malam itu biasanya tidur. Tapi kalau cicak itu malam itu dia nggak tidur, masih kayak di mana apa ya, masih kayak nemplok di dinding gitu ya. Gimana cara bedainnya gitu. Tapi kadang itu aku juga parno nih ngedenger suara cicak nih. Soalnya dulu pernah diceritain masalah suara cicak jadi suara tangisan wanita. Sama persis ceritanya kayak gini tuh
pernah diceritain ada salah satu budeku tuh buleku, aku lupa gitu. Cuma aku nggak mikirnya tuh ya masa sih gitu ya. Masa sih kalau tokek, iya nih tokek ini biasanya aku kadang serem nih, selain serem ngelihat bentuknya cicak yang gede banget kayak gitu, kadal gede gitu, selain itu juga suaranya ini juga serem banget. Soalnya karena pernah kemarin itu waktu explore itu ada explore di salah satu bangunan terbengkalai, rumah terbengkalai, dan pada saat aku masuk ke area tersebut suara tokek itu bersaut-sautan dan banyak banget suaranya. Dan pada saat itu muncullah sosok bayangan putih yang ada di dalam videoku. Padahal pada saat aku explore nih ya, melihat dengan mata kepala sendiri tuh nggak ada itu sosok. Itu dari situ aku mulai serem-serem gimana ya, parno banget kalau ngedenger suara tokek. Padahal biasanya di rumahku ada tokek gitu kan, kayak gitu. Ya mungkin kalian pernah ngedenger suara pernah ngedenger cerita tentang mitos-mitos hewan kali ya, maksudnya kayak suara anak ayam gitu, ataupun suara cicak, atau mungkin suara anjing menggonggong atau apalah kayak gitu, biasanya menandakan suatu kedatangan makhluk halus atau kayak gimana. Tapi kalau biasanya cicak sama anak ayam itu kebanyakan suara jelmaan gitu deh, suara jelmaan makhluk halus gitu yang biasanya itu bak kuntil gitu ya. Oke, cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah 3 cerita yang udah aku bacakan. Ya menurutku udah cerita pertama itu ya lumayan serem ya, itu ya udah mulai merinding banget, itu baru cerita pertama. Dan dilanjut cerita kedua adalah cerita sedih menurutku, bukan cerita horor. Dan cerita ketiga ini ya menurutku ini cerita mitos ya, mitos tentang suara cicak kayak gitu ya. Menurut kalian dari 3 cerita ini yang paling serem yang cerita keberapa? Kalau aku sih cerita pertama ya, itu udah mulai klimaks banget ya, mulai muncul nih serem-serem merinding-merindingnya nih gitu. Oke, cukup sekian dulu. Jika kalian mempunyai cerita horor, entah pengalaman dari teman, kakak, adik, ibu, ayah, kakek, nenek, saudara kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Nah, lo ada suara motor nih, gangguan, oke? Dan jika kalian itu suka tentang video-video terbengkalai, explore tempat-tempat terbengkalai, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Ana Olive, ANNAOLIVA, ya betul. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena kemarin aku udah upload video terbaru tentang penggunaan aplikasi Randonautica yang pernah viral di mancanegara. Nah kemarin aku udah nyoba, tapi mungkin kemarin nyobanya itu di siang hari ya. Aku nyoba di siang hari, dan pada saat aku baru mencoba pertama kali itu sudah ditujukan ke lokasi tempat terbengkalai. Ini kayaknya efektif banget ya ini aplikasi untuk mencari tempat-tempat lokasi terbengkalai, supaya aku tuh gak kesusahan lagi gitu ya nyari lokasinya gitu. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja coba aplikasinya gitu ya. Dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor ya. Masih banyak sih platform yang lainnya, cuma kebanyakan itu podcast kisah horor itu banyak banget didengarnya itu di Spotify gitu. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Oke? Terima kasih mendengarkan. Akhir kata saya Ana, dan selamat malam.